warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Perkenalkan, saya Diah Permata Kinanti Dwi Amberwati dengan NPM 21130411013 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Hubungan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik pengajar, yaitu keterampilan menjelaskan. Guna memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran mikro bahasa dan sastra Indonesia atau micro teaching dengan dosen pengampu Ibu Eka Sofia Agustina SPD MPD. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Sehat, Ibu. Alhamdulillah. Seperti Ibu sampaikan kemarin, jangan lupa jaga Kesehatan. Oke. Sebelum dimulai, Ibu mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ibu mau mulai mengabsen terlebih dahulu ya. Baik, Ibu. Oke. Yang pertama ada Dinda Rahmadiani, masuk nggak hari ini? Dinda tidak hadir, Bu. Tidak hadir ya. Bener ah, meletus. Oh, emang lagi musim paku di jalan ini. Kayaknya banyak yang menebar paku ya, bengkel-bengkel ini. Baik, yang kedua Dialog Ahmad. Hadir, Al. Vigo Fajar Aprian. Tidak hadir, Bu. Lagi di rumah Nopal, karena kepala sakit katanya. Oh, menjenguk novel ya. Iya, Bu. Terus katanya pas mau pulang nggak ada yang nganterin pulang, Bu. Jadi dia nginep dulu. Jadi apa izin ini anak? Soalnya belum menghubungi ibu anaknya. Kapan aja, Bu. Oke, apa? Lalu ada dia Putri Ivani. Masuk tidak? Belum masuk lagi ya hari ini juga ya? Belum ya, Bu. Ini Mas Esa Juwita? Belum masuk juga, Bu. Dia telat, Bu. Oh, telat. Oke. Selanjutnya Mia Ocarija. Hadir, Bu. Hadir ya. Kemarin mengapa tidak hadir Mia? Kemarin acara oh, kakaknya sakit ya. Kemarin ikut orang tua jenguk kakak, Bu. Kakaknya sakit apanya? Kakaknya sakit, nggak tahu sakit ini aja memang, Bu. Soalnya di sana kan kuliah. Oke, nah itu makanya Ibu bilang yang kemarin harus jaga kesehatan ya. Baik, Hari ini Ibu masih flu juga seperti pertemuan sebelumnya. Ibu mohon anak-anak dapat memaklumi Ibu ya, karena kesehatan Ibu yang belum fit untuk datang pada hari ini. Namun Ibu usahakan. Baik. Selanjutnya Ketua kelas Vigo, karena tidak hadir hari ini, saya perintahkan untuk wakil ketua kelas Mia untuk memimpin doa pada pagi hari ini. baik, Bu. Marilah teman-teman kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Kemarin kan Ibu sudah memerintahkan. Iya benar, Ibu sudah batuk karena kemarin kan Ibu janjinya kalau Ibu tidak masuk kan, tapi Ibu bela-belain hari ini juga karena Ibu mau ketemu anak-anak Ibu yang manis-manis ini. Ibu kalau sakit istirahat saja ya. Pakai masker kalau berarti hari keluar. Iya benar. Nanti Ibu pakai masker Ibu ya. Ibu. Tapi kan ini karena kita jaraknya agak jauh, tolong dimaklumi ya. Oke. Kemarin Ibu memerintahkan untuk mengumpulkan tugasnya di depan meja Ibu. Iya, Bu. Sudah pada mengerjakan? Sudah, Ibu. Kalau untuk wakil ketua kelas dikumpulkan ya di meja Ibu sekarang.
negosiasi? Kalau teksnya belum Bu, tapi kalau negosiasinya kami kan tawar menawar. Oke, tawar menawar. Iya, coba Nabila tahu tidak apa teks negosiasi itu? Teksnya belum tahu Bu, tapi kalau negosiasinya tahu. Mia? Iya Bu, mungkin teks negosiasi itu teks yang di dalamnya berisi tentang bernegosiasi atau tawar menawar Bu. Mungkin. Oke, benar. Tidak ada yang salah. Benar semua. Kita masuk ke pengertian di sini. Nah, kesepakatan antara kedua belah pihak merupakan tujuan negosiasi. Kedua belah pihak harus dapat saling menerima dan mengambil jalan tengah atau saling menerima dan mengambil jalan tengah atau solusi yang ditawarkan. Nah, anak-anak tahu tidak mengapa dalam bernegosiasi itu kita harus menyimak kritis? Tidak tahu. Dan nggak salah Bu, supaya tidak miskom. Oke, benar. Ketika kita melakukan negosiasi kepada lawan bicara kita harus benar-benar menyimak apa yang dinegosiasi tersebut. Seperti Mia dan dia negosiasi tentang meminjam buku. Nah, ketika Mia meminjam buku dia untuk pelajaran bahasa Indonesia, dia meminjamkan Mianya seperti apa negonya? Boleh pinjam buku kamu nggak? Boleh, tapi dibalikin ya. Baiklah. Nah, itu karena sama-sama menyimak jadi negosiasinya tuh berjalan dengan lancar ya. Oke, jadi mengapa kita ketika bernegosiasi harus menyimak dengan kritis? Dan itu tadi seperti yang diperankan oleh dia dan Mia, supaya negosiasi itu berjalan lancar. Mohon maaf ya anak-anak, ibu sedang batuk. Oke. Nah, di sini untuk mencapai suatu kesepakatan diperlukan juga cara dan teknik yang tepat agar kedua belah pihak dapat saling menerima penawaran. Nah, sebelum masuk ke faktornya, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Bu. Oke, ibu lanjut lebih dulu ya. Nah, di sini anak-anak bisa lihat faktor yang memengaruhi keberhasilan negosiasi. Coba, ada yang bisa bantu ibu untuk membacakan? Ya Bu. Oke, diulang. Jadi yang pertama, bersedia kompromi menerima keinginan pihak lain. Semua pihak tidak dirugikan. Yang ketiga, alasan disampaikan secara logis, jelas, tepat, dan sesuai dengan fakta. Yang keempat, hasil kesepakatan dapat dilakukan secara langsung. Yang kelima, pengajuan disampaikan dengan sopan, santun, dan baik. Yang keenam, kedua pihak tidak saling memaksakan kehendak atau keinginan. Dan yang terakhir itu mementingkan kepentingan bersama. Oke, terima kasih Jaula. Sama Ibu. Nah, ini Nabila sama Mia masih mengantuk ya? Iya Bu, saya semalam tidurnya subuh. Nah, mengapa Nabila tidurnya subuh? Saya insomnia Bu. Insomnia. Mia mengapa lemas? Ya, Belum sarapan? Saya belum sarapan, tadi cuma minum air aja. Wah, ibunya belum masak ya? Saya anak kos Bu. Wah, anak kos. Kos di mana dia? Singapura baru. Wah, besok kalau bisa masak terlebih dahulu ya biar tidak lemas. Nah, biar konsentrasi anak-anak ibu fokus, ibu akan melakukan ice breaking sebelum lanjut ke materi selanjutnya ya. Ya Ibu. Oke. Nah, ice breaking pada kesempatan kali ini, pada pertemuan hari ini, ibu akan memberi instruksi bahwa kalau pagi itu anak-anak tepuk sekali, siang tepuk 2 kali, kalau malam tidak bertepuk. Ibu akan menguji kefokusan anak-anak sekalian ya. Ibu. Pagi, malam. Hayo Mia, berfokus. Ayo lagi Mia. Oke, lagi. Siang, malam, pagi, siang, pagi, malam. Hayo. Juga Nabila ya berfokus nih. Dia ulang semangat ya hari ini ya. Mau ketemu
satu. Kan instruksi ibu tidak tepuk satu. Bagaimana fokusnya? Ibu kurang fokus. Lah, oke. Lanjut ya. Pagi, malam. Ayo, kurang fokus. Bu, ternyata sarapan itu berfaktor banget ya, Bu. Iya benar, karena dengan sarapan kita bisa fokus untuk belajar. Oke, untuk belajar ya, kita harus fokus juga. Lanjut selanjutnya, Nabila apa main HP? Bu, tadi kata bukan kata itu saya. Kenapa Nabila? Kalau saya nggak enak badan suruh pulang, Ibu. Nabila sedang tidak enak badan. Gara-gara tidak liburan, tapi nggak butuh kamu ya buat tadi nanti. Oke, ibu kasih kesempatan sekali lagi untuk handphonenya disimpan ya. Untuk disimpan handphonenya. Ya, Ibu. Oke, disimpan di dalam tas, jangan disumputin ya. Jangan disumputin ya. Udah, Bu. Oke. Selanjutnya tepuk. Ayo, udah ada yang tepuk? Belum. Siang, malam, pagi, siang, malam. Oke, fokusnya semuanya ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita lanjut ke materi. Tadi sudah faktor. Masih ingat faktornya apa saja? Nanti sambil ibu bagikan juga ke grup WA. Kita sudah ada grup WA kan ya? Sudah, Ibu. Oke. Selanjutnya mohon maaf. Anak-anak ada yang membuat isu? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya, oke. Selanjutnya menilai informasi dan membandingkan isi teks. Nah, ibu jelaskan dulu. Teks negosiasi dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk. Kalian dapat menemukan negosiasi dalam bentuk dialog berupa percakapan dengan kalimat langsung antara kedua belah pihak. Ada pula teks narasi yang merupakan penggabungan antara dialog dan narasi. Dan selain itu, kalian juga dapat menemukan teks negosiasi yang berbentuk surat, misalnya surat penawaran. Nah, untuk materi selanjutnya masuk ke struktur. Struktur teks negosiasi ada berapa? 4. Apa saja? Orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan. Nah, ini ya struktur dari teks negosiasi. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, ibu akan menampilkan video. Dan ini di video ini juga nanti akan muncul struktur dari teks negosiasi. Jadi anak-anak sekalian bisa melihat seperti apa sih teks negosiasi dalam bentuk video. Oke. Asik banget. Lanjut ya. Sebentar, ibu cari terlebih dahulu. Teks negos contoh animasi teks negosiasi. Nah, di sini ada animasinya. Silakan menyaksikan anak-anak. Suaranya Oh ya, sebelum lanjut, di sini merupakan teks negosiasi penjual mangga dengan pembeli ya. Oh, kalau ini mau apa Mas? Ini harganya segitu 30.000. Ayo silakan. Wah, mahal banget itu Bu. Liburan udah masa segitu. Ya, nggak boleh kan Mas. Ini barangnya bagus loh. Ini
Nah, ini sudah masuk ke dalam penawaran atau negosiasi dari pembeli ke penjual. Ya, boleh. Oh, iya, boleh Mas. 48.000 ya. Nanti biar saya dapat untung. Nah, gitu. Boleh Bu, tapi aku ya, saya boleh pilih sendiri kan Bu ya? Boleh Mas, boleh. Asalkan jangan pilih yang besar-besar ya. Nanti saya bisa rugi. Iya deh Bu, tapi yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Kalau ini saya jamin deh Mas, kalau ada yang busuk, nanti boleh dikembalikan. Saya ganti. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Baiklah, baiklah. Saya ambil 3 kilo saja ya. Ya Bu ya, oke? Oke Mas, silakan ya. Silakan dipilih. Oke, 3 kilo ya. Terima kasih sudah beli. Oke, selesai. Ada yang tahu nggak dari video tersebut bagian orientasinya yang mana? Anak-anak tahu nggak yang mana? Kalau dia nanya berapa harganya sekilo mangganya gitu, iya bukan sih Bu? Nah, Bukan ya? bukan. Oh. Jadi orientasinya itu pas awal pembelinya bertanya menjual apa tadi kan, menjual mangga atau bukan. Nah, itu termasuk orientasi. Lalu untuk pengajuannya tadi pengajuannya berapa? Tadi si pembelinya menanyakan berapa penawarannya, lalu si penjual juga menawarkan kalau harganya berapa. Lalu penawaran di situ di video tadi mulai pembelinya menawar kalau mangganya ditawar menjadi harga yang di bawah harga aslinya. Lalu untuk persetujuannya tadi akhirnya si penjualnya menyetujui bahwa harganya sesuai dengan kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak tadi. Nah, negosiasinya harus disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi kalau satu pihak tidak menyetujui, jadi negosiasi itu tidak berhasil. Oke? Jadi Bu boleh ikut lagi nggak? Boleh. Di sini ya. Jangan lama ya Nadia. Ya Bu. Oke. Nah, memahami unsur kebahasaan dalam teks negosiasi. Yang pertama ada pronomina atau kata ganti. Lalu yang kedua kalimat langsung. Yang ketiga kalimat deklaratif dan interrogatif. Dan yang keempat kalimat persuasif dan yang kelima tuturan pasangan. Anak-anak tahu nggak kalau pronomina itu yang seperti apa? Nggak tahu Bu. Nah, pronomina itu kata ganti orang. Kata ganti orang ya. Contohnya Ibu akan contohkan untuk unsur kebahasaan yang pertama, pronomina atau kata ganti. Ini papan tulisnya masih kotor. Ibu boleh minta tolong kepada Mia untuk menghapus terlebih dahulu. Boleh Bu. Oke.
terlebih dahulu ya. Di sini masih baru ya spidolnya Mia. Maaf, ibu buka terlebih dahulu. Di sini dapat unsur kebahasaan, teks, negosiasi. Oke. Maaf untuk tulisan ibu yang kurang jelas karena penulisnya emang sedang tidak bagus. Oke, nah di sini yang pertama tadi ada yang namanya pronomina atau kata ganti. Nah, pronomina atau kata ganti ini contohnya ibu akan tuliskan. Nah, di sini ada pronomina atau kata ganti. Nah, ibu contohkan untuk pronomina atau kata ganti penjual dan pembeli ya. Penjual ini ketika pembeli mendatangi penjual dengan senang hati penjual menyambut pembeli dengan ucapan salam, selamat pagi, mau cari apa Bu? Ada yang tahu pronomina yang mana? Bu. Pintar jauhan. Jadi pronomina dari kebahasannya ini, penjualnya ini, yaitu pada kata ganti Bu ini. Ada yang tahu kata ganti keberapa? Nggak tahu Bu, 3. Benar. Dia orang sudah membaca-baca ya di rumah ya? Pintar sekali dia Ustaz. Oke. Teman-teman dia harus mencontoh dia ulang ya. Ya, Bu. Membaca terlebih dahulu di rumah, harus mempelajari terlebih dahulu di rumah ya. Ya Bu. Oke. Senang saya kalau anak-anaknya pada aktif seperti ini ya. Lalu yang kedua terdapat kalimat langsung. Kalimat langsung. Ada yang tahu kalimat langsung seperti apa? Langsung diucapkan Bu. Ya. Langsung intinya Bu. Untuk kalimat langsung ini iya benar, tanpa perantara. Jadi di sini penjual ini termasuk kepada kalimat langsung karena langsung menanyakan kepada pembeli, selamat pagi Bu, mau cari apa? Selamat pagi, mau cari apa Bu? Seperti itu kalimat langsung. Lalu yang ketiga terdapat yang namanya kalimat deklaratif dan interrogatif. Kalimat deklaratif dan interrogatif. Nah, untuk contoh dari kalimat deklaratif dan interrogatif ini, gue akan tuliskan terlebih dahulu. Di sini terdapat yang namanya pembeli. Pak, saya mau cari sayur bayam. Ada. Lalu penjual menjawab. Nah, di sini penjual menjawab, tentu ada Bu. Silahkan bayamnya baru datang dari Bandung Bu. Nah, kedua kalimat langsung ini termasuk dalam kalimat deklaratif dan interrogatif. Ngerti anak-anak? Ngerti Bu. Oke, yang terakhir yaitu tuturan pasangan. Belum masuk. Sudah Ibu. Persuasi terlebih dahulu. 4 persuasi.
Bapak Ibu. Oke, jadi kalimat persuasif itu kalimat yang bertujuan membujuk. Berarti membujuk atau menarik perhatian. Ada yang bisa mencontohkan seperti apa? Ajakan nggak sih Bu contohnya? Betul, Nabila, pintar sekali. Oke, untuk contohnya ada yang bisa mencontohkan kalimat persuasif pembeli seperti apa? Pembeli. Ya, penjual, mohon maaf. Misalnya benda mangga ini manis loh mangganya datang dari Jawa misalnya. Ya, betul sekali. Itu akan membuat pembeli tertarik kepada jualan yang kita jual ya. Oke, anak-anak sudah cukup tahu contoh dari persuasi seperti apa. Lalu yang kelima ada tuturan pasangan. Oke, tuturan pasangan ini bentuk tanya jawab antara pembicara dan lawan bicara seperti pembeli dan penjual. Nah, tuturan pasangan ini bentuk dari respon atau tanggapan dari penjual dan pembeli. Mengerti? Mengerti. Oke. Nah, seperti tuturan pasangan ini yang pertama diawali dengan sapaan salam. Selamat pagi. Lalu masuk ke tanya jawab seperti Ibu menjual mangga? Ya, saya menjual, kata pembelinya seperti itu. Lalu masuk kepada permintaan, penawaran, dan di akhir akan ada yang namanya persetujuan. Seperti yang anak-anak tadi lihat pada layar di depan, bahwa contoh dari tuturan pasangan ini tadi ada di video yang Ibu tayangkan. Nah, seperti itu tuturan pasangannya. Terdapat salam, lalu menanyakan penjual bahwa penjual mangga atau tidak, lalu menawar, lalu persetujuan seperti itu. Oke, penjelasan Ibu cukup di situ, cukup penjelasan Ibu pada contoh dari tuturan pasangan. Anak-anak ada yang bertanya? Atau dia belum paham? Coba diingatkan dulu. Slide keberapa? Oh, surat penawaran itu kan itu menentukan hasil negosiasi yang berbentuk surat. Misalnya surat penawaran itu seperti apa sih? Oke, surat penawaran ya. Sebentar, Ibu sekalian mencari surat penawaran. Oke, nah di sini anak-anak bisa melihat ya surat penawaran di sini. Nah, untuk ini contohnya permintaan penawaran peralatan komputer di sini. Nah, kalau untuk di organisasi, anak-anak ikut OSIS? Ikut, tidak ikut OSIS ya, tidak ikut OSIS. Nah, jadi seperti contoh di organisasi, ketika anak-anak membutuhkan peralatan seperti proyektor gitu. Nah, anak-anak bisa mengajukan permintaan penawaran kepada waka yang mengurusi sarana dan prasarana. Nah, di situ anak-anak bisa mengajukan permintaan penawaran mengenai peralatan seperti proyektor. Nah, untuk suratnya nanti akan seperti ini. Oke? Mengerti? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, cukup ya. Ibu meminta untuk anak-anak salah satu saja untuk merangkum yang sudah dijelaskan seperti
pihak. Oke, benar. Coba ulangi Nabila, apa itu teks negosiasi? Secara singkat saja. Ibu, menurut pendapat saya yang didasarkan pada materi yang sudah Ibu beri, teks negosiasi itu adalah teks yang di dalamnya itu berisi penawaran, Bu, atau bernegosiasi seperti itu. Singkatnya seperti itu ya. Lalu untuk dialog, Ibu tanya strukturnya ada berapa tadi? 4. Apa saja? Orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan ya, Bu. Ya, tepat sekali. Karena waktunya sudah hampir habis, Ibu akan memerintahkan anak-anak untuk membuat teks negosiasi yang pada pertemuan esok dikumpulkan di meja Ibu seperti tadi, jangan seperti tadi ya, tidak dikumpulkan sebelum Ibu masuk. Jadi ketika Ibu masuk langsung dikumpulkan, oke? Oke. Nah, sedikit sekali lagi setelah itu selesai, anak-anak untuk SDG kali ini Ibu masih sama seperti tadi, uji kefokusan, oke? Siang? Bu. Sudah tidak fokus ya. Oke, sekali lagi, pagi, siang, malam. Oke, sudah fokus semuanya. Ibu akan akhiri pertemuan pada pagi hari ini dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan jangan lupa tugasnya dikumpulkan pada pertemuan hari Selasa esok, oke? Baik, Ibu. Oke, kabarkan juga kepada teman-temannya bahwa ada tugas untuk membuat teks negosiasi ya. Baik, Ibu. Oke. Sekian Ibu akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kurang jelas dalam materi. Nanti kita diskusikan lagi di grup WA, oke? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Terima kasih anak-anak. Ibu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.